Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Batu aja yang keras itu, kalau mendengar asma Allah bisa pecah, bahkan bisa mengeluarkan air dan bermanfaat. Antum itu batu itu, ya kalau kita lihat kerasnya luar biasa, tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa? Ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan kalau Anda bisa move on proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan.